Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Allah yang mempesonaku.
terima kasih Yesus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Haleluya, Shalom God's Lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian dalam program kita kali ini. Dan doa saya biarlah kiranya saudara-saudaraku yang disayangi oleh Tuhan ada dalam berkat-berkat yang tanpa batas. Amin. Dan kali ini izinkan saya menyampaikan satu topik penting buat kita adalah kelimpahan hidup. Dan kita percaya saudara, setiap orang hidupnya itu ingin diberkati. Setiap orang itu ingin hidupnya tanpa masalah. Tetapi dalam kenyataannya saudara, masalah bertubi-tubi datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Saya baca demikian saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan suatu perbedaan antara kehidupan dunia dan kehidupan rohani. Karena kalau kehidupan rohani muara utamanya hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup duniawi dan mata pencarian kita, kerja lelah kita itu tidak apa-apa, itu baik karena itu adalah perintah juga. Tetapi kalau fokus utamanya hanya kepada uang, kepada penghasilan yang tinggi, lupa beribadah, lupa doa kepada Tuhan, nah itu yang bahaya. Kelihatannya memang kelimpahan hidupnya, tidak kekurangan makan dan minum. Tetapi ada yang kurang, batinnya kurang, rohaninya kurang. Mungkin secara materi kita punya semuanya, tetapi dalam kebutuhan rohani saudara kita haus kepada Tuhan. Ada yang kurang. Nah, mari datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kepada kita sebuah kelimpahan hidup. Kelimpahan di sini bukan hanya cian saja, saudara. Saudara bisa bandingkan ya. Engkau punya banyak uang, tetapi hatimu tidak bahagia. Itu saya menyebut bahagia itu, saudara, adalah sebuah kelimpahan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Oke, saudara sukses, semuanya sukses. Tetapi, saudara, engkau kehilangan rasa tenang, rasa nyaman dalam hidup. Berarti rohanimu kan tidak sukses saudara. Engkau punya semuanya tapi batin kita kering. Buat apa saudara? Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya kelimpahan itu? Kelimpahan itu bicara tentang keadaan rohani kita. Berkat yang tidak terukur yang Tuhan berikan. Berkat dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa dalam pujian karena kita percaya di balik pujian ada kuasa yang hebat dan dahsyat. Kemudian apalagi dalam perenungan firman ada pertemuan antara roh kita dan roh Tuhan. Ada rasa damai, ada rasa tentram di sana saudara. Kalau kita belajar maka kelimpahan ini saudara bukan hanya sekedar diukur dari sisi materi yang hanya kita bicarakan kekayaan. Kemudian kita bisa hitung kekayaan kita, materi kita, investasi kita saudara. Tidak. Karena ini menyangkut eksistensi hidup sepenuhnya, bukan hanya hidup sementara di dunia, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi kita juga mempersiapkan kekayaan dan kelimpahan kita bukan hanya dunia saat ini, tetapi dunia yang akan datang. Yaitu apa saudara? Yaitu keselamatan kita. Satu. Yang kedua,
kepastian hidup kita. Dan yang ketiga itu bicara tentang kekekalan ataupun keabadian. Maka hidup itu akan terus berlanjut, saudara. Maka kalau kita memupuk kekayaan materi, iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan, habis, saudara. Tetapi kekayaan yang kita kumpulkan di surga, karena firman Tuhan juga berkata, jangan kumpulkan harta di bumi karena ngengat karat itu bisa merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga karena ngengat karat tidak akan pernah bisa merusakkannya, saudara. Berarti kelimpahan itu, saudara, sangat berkait erat dengan rasa ketenangan kita, rasa aman dalam menjalani hidup, tentram bersama dengan keluarga. Wah, indah itu dan menarik, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelimpahan itu juga sangat berkait dengan kemampuan memperbaiki diri kita sehingga karakter kita itu baik, keinginan rohani kita baik, dan kehendak Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam hidup kita terbalik, saudara. Kadang keinginan liar kita mendominasi semua eksistensi hidup kita. Sehingga kerohanian kita serampangan sembarangan gitu, saudara. Tetapi kali ini firman Tuhan mengingatkan bahwa saudara dan saya memiliki kepastian itu, saudara. Kepastian hidup bahagia, amin. Kepastian hidup sukses, iya. Karena firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 dikatakan tetap teguhkan hatimu. Jangan ke kiri dan ke kanan jalanmu, tetapi lurus ke depan. Sehingga setiap jalanmu itu ada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga apapun yang kau perbuat dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Itu adalah keinginan kita. Itu bagian dari kelimpahan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sehingga hidup ini, saudara, adalah hidup yang baik, yang datang dari Tuhan. Kemudian kita juga menghidupi firman-Nya, sehingga rasa damai, bahkan kualitas hidup kita itu ada dalam setiap jalan-jalan kita bersama dengan anak cucu kita dan seluruh keluarga kita. Itulah yang saya bagikan buat saudara kali ini, sehingga saudara dan saya doa kelimpahan hidup akan ada senantiasa di tengah setiap kehidupan saudara. Sukses, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat hari indah yang Tuhan jadikan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh kembali menata hidup kami. Sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal kelimpahan yang Tuhan telah berikan tidak hilang, tidak dicuri, tidak binasa, tetapi terus berkembang. Sehingga hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya kebahagiaan hidup adalah hak kami, hak mutlak kami. Hak hidup yang sehat itu pun hak mutlak kami. Dan semua itu dilimpahkan oleh Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuntun kami, ampuni salah dosa kami kalau kami tidak hidup dalam rencana dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang percaya kembali teguh imannya. Sehingga mereka terus dikuatkan dalam setiap kelimpahan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. God's lover yang disayangi oleh Tuhan, saya berharap kiranya saudara membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada handetolan, kepada orang-orang yang mungkin saudara kenal, baik itu tetangga. Dan pastikan mereka juga menerima berkat seperti kita telah menerima berkat dari Tuhan. Sukses buat saudara, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.